Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse, Bapak Novidian Natasha Eskom MMSI. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan terkait desain Data Warehouse. Izin untuk saya share screen. Nah, dalam kesempatan ini saya akan coba menjelaskan terkait desain logikal data warehouse. Saya petunjuk materi Bapak di sesi sebelumnya. Yang pertama, apa itu data warehouse? Nah, data warehouse ini adalah repositori atau koleksi kumpulan sumber data yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi dari sebuah data organisasi yang tersimpan secara elektronik. Jadi data warehouse ini adalah sekumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber data, kemudian dapat diakses kemudian hari atau waktu untuk dijadikan informasi. Selanjutnya, data warehouse didesain untuk memfasilitasi pelaporan dan analisis data jadi bentuk informasi yang bernilai lebih. Ya, jadi data-data yang tersimpan di dalam data warehouse atau repository tadi itu dapat diolah untuk menjadi laporan setelah dianalisis dalam bentuk informasi yang lebih bernilai. Nah, maksudnya dalam yang lebih bernilai di sini yaitu informasi ini dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan. Misal, kalau dalam sebuah organisasi itu dijadikan data atau informasi untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, secara sederhana, data warehouse dapat disebut sebagai koleksi dari data yang sangat banyak dan kompleks. Nah, ini. Jadi, data warehouse ini adalah kumpulan dari seluruh data-data transaksi, baik itu keuangan, pelayanan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, data warehouse berfokus pada penyimpanan data, di mana sumber data utama akan dibersihkan, ditransformasikan, lalu dikatalogkan, sehingga bisa digunakan oleh manajer dan profesional lain. Nah, untuk konsep data warehouse, ini adalah contoh gambaran dari konsep data warehouse, di mana di sini ada program manajemen, budget and management, human resource, kemudian project data dan order data itu terintegrasi masuk ke dalam data warehouse. Kemudian dari data warehouse ini kemudian nanti digunakan oleh executive manager, program manager, kemudian administrative staff, field staff, dan public information. Ini gambaran konsep dari sebuah data warehouse. Nah, bagaimana mengelola data warehouse? Pemanfaatan data warehouse menggunakan data mining atau istilahnya itu menambang data. Gunakan OLAP atau online analytical processing, dan juga DSS atau decision support system, ya, di mana
Kedua, sistem ini adalah sebuah proses penambangan dari sebuah data yang dikenal dengan data mining. Selanjutnya itu metode untuk mendapatkan dan menganalisis data berupa proses ekstrak, transform, dan load data, serta manajemen data directionary masih termasuk pokok bahasan utama sebagai komponen sistem data warehouse. Nah, untuk karakteristik data warehouse, yang pertama yaitu subject oriented. Data di dalam data warehouse ini didapat dari data yang ada di sistem operasional. Nah, jadi data-data yang ada di dalam warehouse ini diambil dari data-data yang berasal dari sistem operasional. Kalau di sistem manajemen pemerintahan itu mungkin dari sistem transaksi keuangan, sistem transaksi perencanaan, sistem transaksi pengadaan, sampai pada sistem database kepegawaian, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Jadi data-data yang berasal dari sistem operasional ini masuk ke data warehouse. Selanjutnya, pada sistem operasional tersebut, data diambil berdasarkan aplikasi kejadian-kejadian yang ada. Nah, di data warehouse ini semua mencatat kejadian-kejadian, baik itu waktu, perubahan terhadap sebuah data, kemudian tempat di mana data itu diolah atau diproses, kemudian siapa saja yang menggunakan atau mengelola data tersebut. Itu semua tercatat masuk di dalam data warehouse. Nah, sedangkan pada data warehouse, data-data yang berdasarkan aplikasi kejadian tersebut dirubah menjadi data yang berdasarkan pada subjek yang terlibat pada kejadian-kejadian tersebut. Ya, itu. Nah, selanjutnya untuk karakteristik data warehouse yang kedua yaitu integrity. Data yang tersebar di banyak sistem operasional terkadang tidak beragam, baik itu penamaan file, nilai dari sebuah file, atau tipe data yang berbeda-beda untuk suatu hal yang sama. Nah, ini sebagai contoh, sebuah sistem operasional mendefinisikan isi dari file jenis kelamin, misalnya pria atau wanita. Nah, sedangkan sistem operasional lainnya itu mendefinisikan hal tersebut dengan laki-laki atau perempuan. Nah, ini berbeda. Nah, ini harus disesuaikan dulu untuk masuk ke data warehouse. Nah, selanjutnya hal seperti itulah yang harus diselaraskan. Nah, itu agar data di data warehouse seragam sehingga proses analisis dapat dilakukan. Jadi kalau belum diselaraskan, kemungkinan nanti akan sulit untuk dianalisis. Nah, untuk karakteristik data warehouse yang ketiga, yaitu non-volatile. Dikarenakan data yang ada di data warehouse adalah data historis untuk kebutuhan masa yang akan datang, maka data yang ada tersebut bersifat non-volatile, atau dengan kata lain, sekali data itu di commit atau masuk ke dalam data warehouse, maka data yang telah masuk tersebut tidak dapat diupdate atau dihapus. Nah, selanjutnya, walaupun mahal dalam pembuatannya, namun untuk kebutuhan pelaporan dan analisis dapat lebih menghemat biaya dan waktu. Nah, karena sudah diselaraskan data-datanya, sehingga lebih mudah untuk mengelolanya. Nah, selanjutnya, dikarenakan terlebih dahulu mengisi data ke data warehouse, ketidakkonsistenan yang ada dapat diketahui
dan diatasi hingga akan mempermudah pelaporan dan analisisnya. Itu tadi penjelasannya. Data yang ada di dalam data warehouse dapat digunakan untuk sistem pendukung keputusan. Nah, ketika data ini sudah dapat diolah atau dianalisis, maka data ini kemudian dapat dijadikan sebagai sistem pendukung keputusan. Nah, data yang ada di dalam data warehouse akan tetap ada walaupun data sistem operasional telah berubah atau dihapus. Nah, jadi dia terpisah dari data operasional yang apa namanya yang dikelola secara real time gitu ya. Jadi nanti meskipun di sistem operasionalnya sudah dirubah-rubah atau dihapus atau berganti-ganti, tapi untuk data warehouse-nya sendirinya akan tetap ada. Nah, itu karakteristik data warehouse yang keempat, yaitu varian. Nah, setiap data yang masuk ke data warehouse ini dicatat berbagai waktunya, dimulai dari kapan data itu masuk, kapan sebuah transaksi terjadi, dan kapan terjadinya perubahan. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Selanjutnya, selain itu, terkadang untuk menjaga performa, tabel-tabel fisik yang ada di data warehouse dapat dikelompokkan berdasarkan waktu sesuai kebutuhan analisis. Nah, jadi data warehouse itu dapat dikelompokkan berdasarkan waktu, menyesuaikan nanti dengan kebutuhan analisis. Berikutnya itu dengan adanya pencatatan dan pengelompokan waktu tersebut, maka akan sangat membantu dalam kegiatan analisis dan historisnya. Nah, demikian beberapa hal yang dapat saya jelaskan terkait data warehouse. Atas kekurangannya mohon dimaafkan, dan selanjutnya mohon bimbingan Bapak Nopidin selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.